Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haikal Yahya dari kelas 2B dengan NIM 44432200082. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial cara melakukan olah data melalui aplikasi Ocean Data View berdasarkan data yang telah didapat eh, dari field trip di Pulau Panjang yang telah ditentukan pada tanggal 20 Mei. Ya, jadi langsung saja pada tutorialnya. Yang pertama-tama pasti buka aplikasi Ocean Data View ya, seperti ini. Jika sudah, kita langsung saja membuka file mapnya, yaitu dengan klik New, lalu kita pencet saja langsung Save. Oke, dan kita blok saja nama-nama parameter yang ada di sini, yaitu depth, temperatur, dan salinity. Lalu oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah tampak mapnya. Untuk melakukan menentukan stasiun yang telah dilakukan saat itu, kita klik import, klik ODV spreadsheet, lalu kita cari file yang sudah diolah sebelumnya. File yang sudah diolah sebelumnya ini yaitu menentukan di mana stasiun yang kita lakukan parameter-parameter yang kita hitung, yaitu seperti kedalaman, salinitas, dan juga suhu. Nah, jika sudah tampak seperti ini, kita klik stasiun, lalu pada target variables juga kita klik stasiun, lalu klik associate. Yang selanjutnya yaitu longitude, lalu klik juga longitude pada target variablesnya, lalu kita klik OK. Nah, sebelum mencet OK lagi, kita klik kedalaman dengan depth di target collection, lalu associate, suhu dengan temperatur, associate, ulangi langkah yang sama, salinity, associate, lalu baru kita klik OK. Oke. Nah, jadi berdasarkan yang telah dilakukan tadi itu menentukan di mana stasiun yang kita lakukan pengambilan datanya. Supaya lebih jelasnya, kita zoom di tempat kita lakukan penghitungan parameter. Yaitu klik zoom, lalu pilih saja tempat yang tadi, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini ada tanda plus merah, di situ artinya tempat stasiun kita menghitung parameter-parameter tersebut. Kita zoom saja terus sampai terlihat. Situ, enter. Enter. Nah, jika sudah tampak seperti ini, karena titiknya ini terlalu kecil, kita akan ubah ukurannya dengan klik kanan lalu display option. Ubah dot size-nya ini menjadi ukuran ke 15. Nah, jadi di sini ukuran titik stasiunnya itu sudah diperbesar. Karena ini masih terlalu padat, stasiun yang kita lakukan masing-masing parameternya, kita akan terus zoom sampai masing-masing stasiunnya itu terlihat terpisah. Nah, jadi kurang lebih stasiun yang kita lakukan saat menghitung masing-masing parameternya itu seperti ini. Jadi langkah selanjutnya yaitu
kita ke scatter. Bentuknya scatter ini menunjukkan kedalaman dan juga salinitas dalam bentuk kurva. Caranya adalah kita klik kanan dulu di luar kurva, lalu klik window layout, klik kanan lagi pada kurva, lalu create new window. Klik kanan pada yang window yang baru, lalu move dan resize. Pindahkan ke arah sebelah sini, lalu kita sesuaikan ukurannya dan enter. Jika sudah begini, kita klik kanan lagi lalu klik accept. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita balik lagi ke stasiun. Di halaman stasiun ini kita double klik di masing-masing stasiun. Untuk menunjukkan bahwa masing-masing stasiun itu menunjukkan datanya itu berapa. Jika sudah begini, kita klik kanan pada kurva, lalu ke range. Lalu klik kanan juga pada tabel yang sebelah sini, ke range juga. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di halaman scatter ini menunjukkan bahwa suhu atau temperatur di perairan yang dilakukan penghitungan parameter itu menunjukkannya hampir di setiap stasiun itu menunjukkannya 30 derajat Celcius. Dan untuk yang salinitas, hampir di semua stasiun itu kadar garamnya itu sekitar 30 dan juga sampai 31. Jadi seperti itu. Intinya pada halaman scatter ini menunjukkan kedalaman dan juga salinitas dalam bentuk kurva. Jadi langsung aja ke langkah selanjutnya, yaitu di halaman section. Yes. Karena kita belum menentukan section dalam titik setiap stasiunnya, kita pencet OK saja, lalu define section spine. Nah, kita tentukan titik masing-masing dari stasiun itu dengan klik masing-masingnya dan diusahakan titiknya itu tepat di tengah-tengahnya, tepat di titik tengah stasiun itu. Lalu jika sudah, kita klik saja enter. Lalu OK. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk menambahkan fiturnya atau menambahkan kontur pada kurva ini, kita klik kanan, lalu display option, klik graded field ini, lalu tambahkan X scale dan Y scale-nya sampai 200. Lalu kita klik lagi properties. Nah, angka-angka ini menunjukkan kita akan memasukkan konturnya dengan klik bagian panah kiri saja, lalu akan muncul angka-angkanya. Klik saja OK, lalu OK lagi. Jadi bisa dilihat hasilnya itu akan jadi seperti ini. Temperatur pada setiap stasiun itu menunjukkan yang
berbeda-beda. Stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, dan seterusnya. Karena di kurva ini bagian parameter temperatur, kita ganti saja dengan klik kanan untuk melihat parameter yang lain, yaitu klik kanan, ya, klik variabel Z. Lalu pilih yang kedalaman. Karena yang ini kan menunjukkan parameter suhu atau temperatur. Kita pilih yang kedalaman itu atau depth. Klik saja ya, lalu oke. Jadi tampilan yang kedalaman itu akan seperti ini, tetapi belum terdapat konturnya, belum terdapat kontur. Untuk menambahkan konturnya, kita display option saja dengan klik kanan display option, lalu klik properties, lalu klik ini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini garis-garis konturnya sudah terdapat pada kurva yang menunjukkan kedalaman masing-masing. Kedalamannya itu ada kedalaman 5 meter sampai 15 meter. Karena ada satu parameter lagi yang kita amati, yaitu salinitas. Kita ubah lagi saja variabel Z-nya ke salinity untuk salinitas. Lalu oke. Sama seperti yang tadi, karena kita belum memasukkan garis-garis konturnya, kita ubah saja dengan klik kanan, lalu display option, properties, klik, lalu oke. Ya, jadi sama seperti sebelumnya, untuk kedalaman, suhu, dan juga salinitas itu tampilannya akan seperti ini, yaitu menunjukkan masing-masing garis konturnya yang berbeda, dan juga ada juga masing-masing warna yang menunjukkan bahwa kadar garamnya itu berbeda atau suhunya berbeda, dan juga kedalaman yang berbeda untuk skala gambar ini. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu surface. Klik surface, dan jangan lupa jika ingin nge-save, langsung saja tekan yes, dan juga kalau tidak perlu. Ini opsional saja ya, untuk men-save progress yang telah dilakukan pada section tersebut. Kita save saja langsung. Oke. Nah, masuk kepada halaman surface. Jadi pada halaman surface ini menunjukkan masing-masing temperatur atau suhu dan juga salinitas di sudut pandang dari atas. Kalau yang sebelumnya yang section itu menunjukkan kedalaman, suhu, dan juga salinitas itu dalam sudut pandang lautnya itu sendiri. Jadi untuk mengerjakannya, kita klik kanan saja, lalu display option. Sama seperti yang sebelumnya, kita grid field, ganti X scale dan Y scale-nya menjadi 200. Properties, kita tambahkan juga garis kontur, lalu oke. Nah, jadi tampilannya itu akan seperti ini. Tampilan seperti ini menunjukkan kurvanya itu belum sempurna. Caranya adalah dengan kita auto zoom out terlebih dahulu. Lalu kita zoom kembali
untuk menambah lebar dari peta yang terdapat di sini. Kita sesuaikan saja ukurannya. Lalu enter. Kita sesuaikan lagi saja ukurannya sampai terlihat jelas. Ya, jadi kurang lebih seperti ini hasil yang kita dapatkan. Suhu berdasarkan sudut pandang dari atas. Suhu masing-masing dari stasiun yang kita lakukan, parameternya. Karena di sini menunjukkan kurva suhu atau temperatur, kita ubah saja ke kurva yang salinity, yaitu dengan klik kanan lalu klik Z variable. Pilih yang salinity PSU untuk menunjukkan bahwa salinitas di perairan yang kita lakukan penghitungan parameter per stasiunnya. Klik OK. Nah, karena warnanya hanya seperti ini, kita klik kanan terlebih dahulu lalu pilih full range. Bisa dilihat warnanya sudah berubah. Kita tambahkan saja garis konturnya. Seperti biasa, klik kanan display option, properties, lalu tambahkan garis konturnya. Oke. Jadi bisa dilihat tampilannya itu akan seperti ini. Menunjukkan di setiap stasiun itu, ya jadi tampilannya tuh untuk yang parameter salinitas akan menunjukkan seperti ini kurang lebihnya. Di setiap stasiun yang kita lakukan pengukuran parameternya. Misalkan di stasiun 1 terlihat ini ada 30,25, atau di stasiun berapa ini, pokoknya menunjukkan masing-masing data yang sudah kita input ke kurva yang kita lihat di sini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk tutorial menggunakan aplikasi Ocean Data View berdasarkan data yang telah kita dapat pada field trip di Pulau Panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.